Halo semuanya, ada begitu banyak jenis pizza di dunia ini. 3 di antaranya akan kita masak dan bandingkan hari ini. Mari kita mulai dengan margherita Italia. Untuk adonan, 270 gram tepung terigu dalam mangkok. Ditambah 30 gram tepung terigu utuh. Di dalam air ini kita letakkan es. Sebanyak 200 ml harus diperoleh. Tuang ke dalam mangkuk. Sedikit ragi kering, garam. Setelah gula ini aduk. Tuangkan minyak zaitun ke dalam mangkuk. Sama seperti adonan sudah diaduk. Lalu kita pindahkan ke mangkuk. Tutup dengan plastik agar tidak lapuk. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 12 jam. Ayo buat sausnya. Buka tomat cherry yang sudah dikupas dan tuangkan ke dalam lesung. Ini perlu dihancurkan. Sekarang potong bawang menjadi kubus kecil. Cincang halus kemangi merahnya. Taruh wajan di atas kompor, gerimis dengan minyak zaitun. Goreng bawangnya sampai transparan. Tuang tomat cherry yang dihancurkan, kemangi merah, oregano kering, lada segar, dan tentu saja garam dan gula. Ini tetap mengaduk. Lalu dioperkan secara biasanya selama 5 menit dan saus sudah siap. Untuk topping kita ini, motong tomat menjadi lingkaran. Panaskan terlebih dahulu oven ke maksimum yang harus dihasilkannya, dan letakkan batu pizza khusus ini. Adonan sudah mengembang. Taburi meja dengan tepung. Tambahkan juga adonan kita, dan hancurkan dengan tangan Anda. Ini sangat lembut sehingga Anda bahkan tidak membutuhkan rolling pin-nya. Batu ini dipanaskan, dan kita letakkan adonan di atasnya. Dari batu panas, dasar pizza ini mengembang dan langsung matang. Dan kita lumasi dengan saus tomat kita juga. Selanjutnya kita iris irisan tomat. Dan terakhir kita sobek keju mozzarella-nya dengan tangan kita dan letakkan di permukaan pizzanya. Selesai, Anda bisa meletakkan ke ovennya. Ini sangat panas, jadi 5 menit Anda sudah siap. Anda bisa keluarkan. Keluarkan kemangi dan pizza margherita Italia ini sudah siap. Mari kita potong sepotong. Rasakan. Ini adalah pizza Italia klasik dengan saus dan adonan yang sangat enak. Rasanya 8 dari 10. Jadi kita pilih pizza mana yang akan dibuat selanjutnya. Dan ini adalah pizza stromboli dari Amerika Serikat. Dalam air hangat ini kira-kira meraginya gula, garam, lalu aduk. 1 kilo tepung ke dalam mangkuk gabungan. Dan minyak zaitun ini. Segera setelah ragi ini selesai, kita tuangkan cairannya. Lalu kita aduk adonan. Selesai. Tutupi dengan plastik dan tinggalkan di tempat yang hangat. Untuk isiannya, kita akan gunakan keju provolone yang kemasannya dipotong-potong. Setelah itu kita potong. Iris juga keju mozzarella-nya.
Dan parut parmesan di parutan halus. Dari daging ini kita menggunakan bresaola dan hamnya, dan kita akan butuhkan capernya. Saus untuk pizza ini lebih sederhana. Masukkan pasta tomat, kemangi kering, bawang putih kering ini, oregano, garam, dan gula, serta minyak zaitun ini ke dalam panci. Setelah itu kita aduk dan saus sudah siap. Adonan sudah mengembang. Mari kita aduk. Taburi meja dengan tepung. Taruh segumpal adonan di atasnya. Dan gulung menjadi lapisan tipis. Potong pinggirannya untuk membuat persegi ini. Sebarkan sausnya. Lalu sebarkan. Tempatkan keju mozzarella-nya. Daging babi, keju provolone, brisol, keju parmesan parut, dan terakhir capernya. Lipat adonan beberapa sentimeter di semua sisi dan gulung semuanya. Setelah itu kita gulung. Lalu letakkan ke loyangnya. Buat sayetan di atas bagian. Kita celupkan kuas ke dalam terung cocok dan minyaknya ini sehingga adonan menjadi kerak emasnya. Taburkan sedikit keju parmesan di atasnya. Letakkan ke oven. Tunggu 20 menit dan pizza American Stromboli sudah siap. Mari kita potong-potong. Ini terlihat sangat lezat. Ini harus dicoba. Wah, rasanya 10 dari 10. Berkat jenis daging yang enak dan 3 jenis kejunya. Saatnya pizza terakhir, dan ini menjadi kue pizza dari Kanada. Kita gulung adonan besar dan potong menjadi 4 bagian. Kita letakkan satu bagian di atas perkamen. Di atas cincin ini, potong adonan ini di sekelilingnya. Ternyata hampir seperti lingkaran. Pindahkan ke loyang. Kita buat 4 buah ini. Masukkan ke dalam oven. Ini adalah kerasnya. Ini sangat gembuk, jadi kita ratakan dengan papan. Untuk isian ini kita iris tomat. Parut keju cheddar ini di parutan. Kita gunakan sosis pepperoni, pancetta, dan salami juga. Mari kita goreng jamurnya ringin dan dalam wajan. Mereka perlu diseput sedikit. Tambahkan whisky untuk rasa. Dan sebagai penutup, saus barbeque-nya juga. Dan Anda ingin juga melapisi setiap jamur.
Jamur sudah diglasir dan siap. Dan hampir semua topping sudah siap juga. Saus pizza perlu dibuat lebih pedas dengan menambahkan cabai merah dan tabasco. Yang harus kita lakukan hanyalah aduk. Dan kita bisa menyusun kue pizzanya. Kita taruh saus tomat panas di atas keraknya dan kita sebarkan ke seluruh permukaan. Masukkan keju cheddarnya dan pancetta, lalu jamur ke dalam saus barbecue, lalu kerak keduanya, saus, keju, sosis pepperoni, dan tomat dengan rasa juicy. Lalu yang ketiga, sausnya juga. Masukkan keju. Tambahkan salami. Lalu terakhir, ini juga saus. Dengan keju. Tambah tomat. Tambah jamur. Dan daun salami. Kita gunakan adonan yang sama untuk pizza kedua. Ratakan lapisan besar yang cukup tebal. Gunakan garpu untuk membuat lubang agar mengembang merata. Tutup semua layer kita ini dengan layer ini. Sebarkan. Dan potong kelebihannya. Selesai. Sekarang kita olesi saja. Dengan telur ini kita masukkan ke dalam oven. Tambahkan keju cheddarnya juga. Dan saus pepperoni. Masukkan ke dalam oven selama 5 menit lagi. Beginilah tampilan kue pizza Kanada. Mari kita potong sepotong. Wah, ini terlihat keren. Halo semuanya, kami memutuskan untuk membuat burger terpanjang yang pernah ada. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, mari kita mulai dengan iga babi. Lalu kita dengan iga babi ini. Hal pertama yang kami lakukan adalah menambahkan kulitnya. Lalu kita robek. Untuk bumbunya, masukkan campuran kelada. Lalu kita langsung ini. Taruh di dalam mangkuknya. Masukkan banyak paprika asapnya, lalu kita garam. Saus Worcester. Dan juga banyak saus mustardnya juga. Uleni dengan bumbunya juga. Oleskan pada iga. Gosok dengan baik.
Masukkan iga ke dalam kantong khususnya. Lalu kita vakum. Sudah jadi, masukkan dalam lemari es selama 3 hari, biarkan bumbunya meresap sebanyak mungkin. Kami juga memutuskan untuk mengasingkan cabai. Untuk melakukan ini, kami potong menjadi lingkaran. Selesai. Taruh panci berisi air di atas kompornya. Masukkan banyak gula dan banyak garam. Tuangkan cuka sari apel. Didihkan bumbu ini. Dan tuangkan cabai ke dalamnya. Didihkan semuanya selama 5 menit. Setelah dituang, semuanya ditunggu selama 5 menit juga. Anda bisa tuangkan dalam toples. Lalu kita buang. Hari kedua, mulailah dengan membuat keju buatan sendiri. Panci di atas kompornya dan kirimkan dalam 400 gram keju cottage ini. Tuangkan 400 ml buasan sendiri dan panaskan semuanya. Setelah kita aduk sampai 5 menit, cairan berubah menjadi kekuningan. Ini berarti whey sudah terpisah. Tiriskan semuanya menjadi saringan. Dan keju yang sudah bersih dikirim kembali pada panci. Lalu di atas kompor, tambahkan pewarna-warnanya ini dengan sendok teh kedua warna kue. Dan garam dalam jumlah yang sama. Dengan api kecil, terus bubuk dalam keju ini. Pada titik tertentu, keju akan meleleh, dan ini keju yang hampir siap. Sekarang, segera siapkan loyang persegi ini, lalu olesi dengan mentega. Tuangkan keju lele di atasnya, dan oleskan dengan tangan. Setelah 1 jam, ia akan menjadi dingin, dan pada titik ini dia sudah matang. Hal berikutnya yang kami lakukan adalah tomat yang dijemur. Potong tomat akan menjadi 2 bagian, lalu sebarkan di atas rak. Setelah itu, sebarkan di atas rak. Dan taburi dengan garam. Ini saja, Anda bisa memasukkan tomat segar ini ke dalam oven. Masukkan suhu dalam 10 derajat, dan ini adalah mode konveksinya. Kami biarkannya sembuh sampai keesokan paginya. Hari ketiga. Tomat kami sudah banyak yang mengering.
Dan ukurannya menyusut sekitar 5 kali lipat. Kita ambil stoples, tuangkan herba posisi ke dalamnya. Lalu masukkan tomat kering. Dan tuangkan minyak zaitun ke atas. Ini semua, sekarang tomat yang dijemur sudah siap. Kita akan tumbuhkan buahnya nanti. Sementara itu kita ambil bawang bombay dan kupas. Topol topong-topong. Wajan di atas kompor ini dan sedikit minyak di dalamnya. Buang bombaynya. Ini perlu digoreng sampai ini sedikit kecoklatan. Kemudian tambahkan air. Ini akan membuatnya lebih lembut. Sekarang tambahkan gula. Masukkan bawang bombay dan karamelkan. Kemudian kita dapatkan bawang bombay yang sangat bagus, lembut dan manis untuk saus barbeque-nya. Kupas bawang merahnya. Dan potong-potong. Sekali lagi hancurkan dan cincang. Taruh keser di atas kompornya. Lalu kita korok. Lalu taruh di atas kompor. Potong sepotong mentega dan masukkan dalam panci. Goreng bawang putih. Juga bawang bombay, bawang pasta tomatnya dan tambahkan 4 sendok makan. Tambahkan whisky juga. Tambahkan banyak madu untuk rasa manis. Cabai untuk bumbu juga. Lalu tabasco. Peras dalam jus lemon ini. Lalu berikan garam. Tuangkan asap cair juga. Lalu kita aduk. Rebus selama beberapa menit lagi. Dan saus barbeque pun sudah siap. Hal yang harus kita lakukan adalah mengocok dengan blender imersi. Lalu kita tuangkan ke dalam panci. Sudah selesai. Untuk burger ekstra sepanjang kami, kita buatkan roti brioche yang paling lembut. Tuang susu ke dalam mangkuk ini. Dan keluarkan setengah bungkus raginya. Tambahkan gula dan garam. Lalu aduk rata. Setelah kita aduk semuanya, kita kocok 4 butir telurnya. Masukkan mangkuk ke dalam mixernya. Dan tuangkan tepung secara bertahap. Setelah 5 menit diuleni, adonan sudah terbentuk mengalir ke dalam pengait ini. Potong 100 gram mentega dan tambahkan ke dalam mangkuk. Setelah kita taruh,
Sekarang keluarnya adonannya juga, suruh lurus ke atas. Pada akhirnya adonan harus menempel pada sisi mangkuk. Sekarang kita ambil nampan kue dan tuangkan banyak minyak di atasnya. Oleskan adonan di atas loyang. Sebarkan lebar-lebar dan tutupi dengan cling film. Biarkan adonan mengembang di atas tempat yang hangat. Setelah 1,5 jam, ukuran menjadi 3 kali lipat. Lepaskan cling filmnya dan sekali lagi uleni adonan dengan tangan Anda. Bentuk menjadi bola-bola, dan lalu kita bentukkan. Dibentuk menjadi bola seperti ini, dan letakkan di atas loyang. Tempatkan dataran tinggi di atas sudutnya, dan tutupi dengan cling film agar tidak menyentuh rotinya. Biarkan kembang selama 20 menit lagi. Selesai. Pecahkan 1 telur di dalam mangkuk. Lalu tuangkan dalam susu, dan kita aduk. Olesi roti agar warnanya berubah menjadi coklat. Masukkan ke dalam pemanggang listrik dan nyalakan gasnya. Panggang dengan suhu 180 derajat, 25 menit, dan roti sudah matang. Mereka sangat lembut. Terakhir, hari keempat. Tulang rusuknya sudah direndam sepenuhnya. Kita juga memerlukan nampang pemanggangnya. Buka sekaleng bir dan tuangkan ke dalam loyang. Kami taruh rak khusus di atasnya. Buka kantongnya. Taruh iga di raknya. Dan kemudian buka gulungan kertas 5 di atasnya. Lalu ditekan dengan kuat semua sisi. Selesai. Mari kita taruh di atas panggangan. Sementara itu, kami membuat glasir untuk mereka. Panggang 3 siung bawang putih ini. Masukkan segelas sherry yang sudah dicairkan. Dan kukus sedikit jusnya. Masukkan lada ke dalam mesum dan giling. Dalam sos ini, sedikit pasta tomat, daun kemangi, garam, dan gula. Belah 2 lemon dan peras airnya. Aduk glasir kami dan hampir siap. Yang tersisa hanya menggunakan blender untuk memblender sampai halus. Iga telah berada di panggangan selama 3 jam. Keluarkan dan buka kertas aluminiumnya. Dengan menggunakan kuas, sambil kasih garis sirip ini.
Masukkan kembali ke dalam panggangan. Setelah 10 menit, tulang rusuknya terlihat bagus. Tapi kita lapisi sekali lagi untuk mendapatkan lapisan yang lebih besar. Menit lagi dan iga sudah matang. Keluarkan mereka. Kami taruh mangkuk kayu bakar di atas panggangan dan isi dengan bara api. Nyalakan tabel alkohol yang kering dan biarkan menyala api rapinya. Selesai. Tuangkan ke dalam panggangan. Letakkan kisi-kisi di tempatnya. Mari kita lanjutkan pembuatan irisan daging. Kita butuhkan daging sapi dan lemak babi. Potong lemak menjadi potong-potongan. Potong full terbesar dari daging ini. Dan potong menjadi potongan yang bisa diatur untuk pilih pengen daging ini. Sekarang ambil penggiling daging itu sendiri, taruh dalam mangkuknya dan pindahkan daging ke piring. Mari kita mulai cincang. Cincang halus juga daging asapnya. Dan juga ke dalam daging cincang. Buka dan keluarkan tomat kering matahari ini. Kita iris halus. Dan masukkan juga ke dalam cincang. Cabai yang baru digiling dan tutus saja. Dan juga garam. Semua jadi. Uleni isian dengan baik menggunakan tangan Anda. Lalu bentuk menjadi bola-bola. Kita taruh di atas lembar perkamennya dan kita buat bentuk potongan daging. Kita buat 3 dari mereka. Kami pergi untuk mengorengnya di atas panggangan. Sementara mereka panggang satu sisi dan butuhkan selada dalam tomat. Lalu kita keju cottage ini kita iris. Kita potong roti brioche super lembut kami menjadi 2. Iga babi menjadi masih panas, jadi kita taruh di atas papan ini dengan sangat sederhana. Dengan tangan kami, kita ambil semua tulangnya. Potong menjadi 3 bagian. Balikkan irisan daging ke sisi lainnya.
Goreng sedikit lagi dan keluarkan. Sekarang taruh roti di atas panggangan. Sekarang harian 20 detik sampai menjadi berkerak, lalu keluarkan. Mulailah membuat burger ini, lalu alisi dengan bagian watermelon karamel. Sobek daun selada dan taruh di atas bagian bawah. Berikutnya adalah potongan daging yang berair. 2 potong keju cottage ini. Peras saus barbeque-nya. Berikutnya adalah tomat. Taruh iga babi. Saus barbeque lagi. Acar cabai. Dan tutup dengan roti. Ini semua burger yang telah kami buat selama 4 hari akhirnya sudah siap. Mari kita coba.